Satu kalangan lagi yang juga dipedomani oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berhenti pada rasa depannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu war-rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat itu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka perbedaan dua pendapat ini itu sama persis analogi dan pemahamannya. Sama persis analoginya. Mungkin kita pernah lewat di depan kantor KB, di depan kantor gubernur. Itu slogan kantor KB sudah berubah. Dulunya 2 anak cukup. Mungkin karena setelah tsunami itu banyak anak-anak meninggal, ternyata nggak cukup. Maka diganti slogannya sekarang dengan 4 kata, 2 anak lebih baik, tanpa tanda baca. Maka yang merasa cukup 2, dia berarti punya 2 anak lebih baik. Yang tidak cukup 2, beda berarti 2 anak lebih baik, dan dua-duanya sah. Kenapa? Tidak ada tanda baca. Maka dalam pemahaman akidah, ayat-ayat yang mutasyabihat, ada yang tafwid. Pokoknya bagaimana bahasa Al-Qurannya sudah demikian, maknanya kembali kepada Allah. Allah di atas arsy-Nya, sudah Allah di atas arsy. Yang tidak boleh ditanya bagaimana. Kelompok yang kedua mentafwidkan Allah di atas arsy. Apa arti istawa, isti'ala, berkuasa di atas arsy? Maka dibawalah pemahaman Asy'ari ke tempat kita. Jadi sekarang pertanyaannya, lalu yang mana yang benarnya? Hanafika, Malikika, Syafi'ika, Hambalika? Wallahu a'lam. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mempraktikkan agama ini sedekat mungkin dengan dasar-dasar hukumnya. Dan kita tidak mengetahuinya kecuali dengan belajar dari sumber-sumbernya. Maka itulah yang ribu-ribu kemarin ada kitab Mu'tabar dan kitab Ghairu Mu'tabar. Bukan salah kitab Ghairu Mu'tabar, tetapi ibarat orang beli kendaraan, kenapa di Aceh itu yang laku hanya Yamaha dengan Honda saja? Yang lain kenapa sulit untuk laku? Ternyata persoalannya Yamaha dan Honda kalau rusak dimanapun ada yang jual alatnya. Mencoba berdalam Yamaha Honda, nah alat Honda dicoba. Itu di rumah yang kerja, rumah yang bina. Tapi kalau ada yang pakai Kawasaki, yang kuat rumah yang berdo itu yang benar di Al-Adi, yang orang yang bina. Maka akhirnya karena banyak tempat rujukan referensi untuk bertanya, berkembanglah pendapat ini. Nah sekarang masalah kita di Aceh, datang orang-orang yang sok mantap mengajarkan hal-hal yang bukan salah, benar yang mereka ajarkan, tetapi tidak nyambung dengan para pendengarnya. Maka terjadilah ribu-ribu kemarin tentang Aswaja dan Wahabi. Apa yang kita tuduh Wahabi benar di tempatnya, apa yang kita klaim Aswaja benar di tempatnya. Maka kita datang ke Arab mempraktekkan seperti kita dianggap sesat oleh mereka. Maka mereka jangan pula usah ketika datang ke Aceh dianggap sesat oleh orang Aceh. Karena prinsip kita sekarang saling menyesatkan, bukan saling memberikan jalan petunjuk. Maka kalau begitu kewajiban kita adalah belajar ilmu dengan berguru kepada siapa? Guru yang mempunyai silsilah guru, bukan guru yang mau tidak. Waktu baca-baca Allah gini pemahaman, itu yang salah. Maka kewajiban kita sekarang untuk mengetahui siapa dari 73 golongan itu yang benar. Kewajiban kita adalah beribadah dengan benar, bukan mencari tahu siapa yang benar. Karena ketika mencari tahu siapa yang benar, kita akan terjebak ke dalam menduga ataupun menuduh orang lain sesat. Maka kalau begitu, setiap kegiatan beribadah kita berguru. Oh, saya akan sholat isya. Kapan masuk waktu isya? Bagaimana cara sholat isya? Apa syarat dan hukumnya? Apa yang membatalkannya? Oh, sudah dapat ilmu. Kita punya kepada siapa nak berguru? Ustaz Fulan. Ustaz Fulan itu dapat ilmu dari mana? Tidak tahu saya. Tahu saya dulu kerja pekerjaan pepek bedak kan. Tiba-tiba tunjuk untuk pepek bedak kembali tunggu-tunggu. Patut dicurigai ilmunya. Yang pepek bangunan rudung. Kita bisa belajar dari Ustaz Fulan. Ustaz Fulan itu berguru di mana? Yang saya tahu dari kecil dulu lahir di pesantren, dari pesantren ke pesantren. Oh, berarti beliau sudah punya silsilah. Tinggal dikonfirmasi saja ke pesantren tersebut. Ustaz Fulan tidak kenal itu. Memang dia itu tidak jujur, tapi bukan main kayaknya. Nah itu bapak dicurigai. Ya makanya sebelum kita berguru kepada seorang guru, carilah silsilah guru itu
dia belajar kepada siapa dan apakah ilmunya sudah direkomendasikan ataukah belum. Maka hanya itu kemampuan kita. Kalaulah kita tahu siapa yang selamat dari yang 73, sungguh semua orang akan masuk golongan tersebut. Masalahnya semua yang 73 mengklaim bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Maka kewajiban kita adalah beramal dan